زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan aktivitas tentu dilatar belakangi oleh motivasi, baik motivasi dalam diri ataupun motivasi di luar diri. Di dalam Islam, motivasi itu identik atau dekat dengan istilah niat. Maka dalam kesempatan kajian kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai niat. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, mengenai niat, ada sebuah hadis yang sahih yang telah kita sering dengar dalam berbagai kajian. Hadis ini dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in di dalam bab pertama. Berikut saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barnizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang paling sahih di antara semua kitab hadis, yakni Bukhari nomor pertama dan Muslim nomor 1907. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi membuka kitab Hadis Arba'in dengan hadis ini. Selain itu, ada beberapa ulama yang merupakan ahli ilmu yang membuka kitabnya dengan hadis ini juga. Di antara ahli ilmu atau imam-imam yang besar yang membuka hadis dalam kitabnya dengan hadis ini yaitu Imam Bukhari. Yang kedua adalah Imam Baghawi dalam kitab Mashabihus Sunnah dan Syarah Sunnah. Yang ketiga adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu amal itu tergantung pada niatnya. Artinya apa? Sebelum kita
menjelaskan atau mengetahui lebih dalam mengenai hadis ini, terlebih dahulu kita lihat menurut penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Fi Jami'il Ulumi wal Hikam. Kata an-niyat, jika kita pisahkan, maka akan didapati kata an-niyat tersebut dengan awalan al atau alif dan lam. Kata al atau lafadz al di dalam kata an-niyat merupakan pengganti daripada hak domir yang dibuang. Takdirnya jika kita zohirkan, lafadznya adalah al-a'malu biniyatiha. Bahwasanya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan dalam bahasa Arab, jika ada jar dan majrur, maka selalu berkaitan atau mempunyai ta'aluk dengan lafadz tertentu. Maka dalam lafadz al-a'malu biniyatiha, ta'aluknya adalah mu'tabaratun. Ta'aluknya tersebut dibuang jika kita takdirkan adalah annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Bahwasanya amal perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niat fil lugha atau secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Yang selanjutnya dalam hal kaitannya dengan ibadah ada pembeda. Yakni niat kita untuk melakukan ibadah sholat misalkan, niat kita untuk melakukan ibadah puasa misalkan. Lalu apa yang menjadi fokus daripada hadis tentang niat ini? Maka ulama mensyarahi hadis ini annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu. Bahwasanya tidak akan hasil bagi seseorang daripada amal perbuatannya kecuali apa yang diniatkannya. Jika niat seseorang baik, maka tentu amalnya pun akan baik. Dan jika niat seseorang buruk, maka tentu hasilnya pun akan buruk. Maka ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari hadis ini. Yang pertama adalah baiknya amal dan jeleknya amal dihitung daripada niatnya. Yang kedua, berkaitan dengan pahala. Jika seseorang melakukan aktivitas ataupun amal perbuatan dengan niat yang tulus lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jika seseorang melakukan amal perbuatan dengan niatan yang jelek, maka tentu akan dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga adalah amal perbuatan yang mubah, yang tidak akan mendapatkan pahala ataupun tidak akan mendapatkan dosa. Maka Ibnu Rajab menerangkan annahu la amala illa biniyatin. Bahwasanya tidak ada amal perbuatan kecuali dengan niat. Yang kedua, annal a'mala mu'tabaratun biniyatiha. Segala amal perbuatan itu dihitung berdasarkan niatnya. Dan anna thawabal amil, bahwasanya pahala bagi orang yang mengerjakan suatu amal perbuatan ala amalihi, akan perbuatannya ala hisabi niyatihi, dihitung sesuai dengan niatnya. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini merupakan pangkal daripada kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan kita, apapun ibadah kita dan aktivitas kita, mari kita landasi dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena dengan niatlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas serta memberikan pahala kepada kita. Tentu kita harus beramal dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang solih, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan amal perbuatan ataupun ibadah kepada Allah, ada 3 golongan orang yang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Dorongan tersebut adalah motivasi orang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Yang pertama, manusia beribadah kepada Allah diibaratkan sebagai seorang pedagang. Kita tahu bahwasanya pedagang menjual sesuatu barangnya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau keuntungan. Maka ketika kita melakukan ibadah karena Allah untuk mengharapkan surga ataupun balasan daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada ibadah yang kita lakukan, artinya adalah ibadah kita seperti ibadahnya pedagang. Kita beribadah kepada Allah dan kita mengharapkan surga darinya ataupun kita mengharapkan balasan daripada Allah. Yang kedua, tingkatan orang dalam hal motivasi beribadah kepada Allah adalah diibaratkan sebagai seorang budak. Hamba sahaya ataupun abid ketika melakukan suatu pekerjaan, maka semata-mata dia melakukan karena ketakutan kepada majikannya. Jika dia tidak melakukan suatu pekerjaan, niscaya dia tidak akan dapat makan. Ataupun ketika dia tidak melakukan suatu aktivitas pekerjaan, dia akan disisa oleh majikannya. Tidak ubahnya seperti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beribadah kepada Allah dengan niatan karena takut dalam diri, dengan motivasi yang takut karena neraka, maka sesungguhnya ibadah kita karena takut kepada neraka dan seperti ibadahnya abid atau orang yang takut kepada tuannya. Tingkatan niat ataupun motivasi beribadah kepada Allah yang ketiga adalah tingkatan yang paling baik di antara 2 tingkatan tadi, yakni tingkatan ibadah orang-orang yang bersyukur. Siapa dia? Dialah Rasulullah SAW. Siapa dia? Dia yang mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah? Bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut akan neraka, tetapi Rasulullah SAW sadar bahwa dirinya berhak dan pantas serta patut untuk beribadah kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur, Allah telah memberikan kehidupan kepada Rasulullah SAW. Maka seyogianya kita selaku umat Rasulullah SAW meniatkan kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah dan semata-mata untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan orang-orang yang beribadah seperti Rasulullah SAW, yakni tingkatannya orang-orang yang bersyukur. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian dalam kesempatan ini. Semoga penggalan daripada hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa memberikan secercah bagi kita motivasi untuk selalu melandasi aktivitas kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita semua benar-benar tulus menyembah padanya? Atau mungkin kita hanya takut pada neraka dan inginkan surga?